We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat pagi Vania Mariska, seorang musisi yang ada di Malang ini. Ceritanya sangat inspiratif katanya. Ya, mencobalah, Pak. Mencoba, oke. Mencoba. Saya masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Iya. Oke, what did you love to do when you were young sebetulnya? Sampai mengejar mimpi seperti ini. Mimpinya sih saya belum tahu, cuma kita ngobrol yang waktu muda dulu aja. Silakan. Oke. Jadi waktu kecil itu saya anaknya tuh imajinatif banget ya. Terus termasuk apa ya? Kalau misalnya saya dulu sempat curi-curi dengar dari guru saya waktu di TK. Jadi waktu itu guru tuh ngobrol sama orang tua, terus saya kan nguping aja gitu. Nah itu katanya memang nggak bisa diem di kelas. Terus sebenarnya juga tukang tidur di kelas gitu. Tapi ketika tidur di kelas pun habis itu pas bangun ya nggak bisa diam, terus termasuk yang katanya sih ada yang bilang kurang bisa fokus, tetapi secara kreatif lebih liar kayak gitu. Saya sempat dengar gitu. Terus yang saya ingat waktu kecil itu lumayan imajinatif. Saya bahkan dari kecil, dari umur yang di foto itu, saya sudah tahu mana cerita yang ini fiktif saya buat dan imajinasi saya bahwa di sini seperti film gitu, dan mana yang sebenarnya gitu. Itu saya sudah menyadari itu gitu ya. Tapi entah kenapa saya suka creating story dan memberikan storytelling yang seru kepada orang-orang yang menanyakan saya gitu. Kayak udah mulai entertaining kayak gitu tuh. Seingat saya sih seperti itu. Terus deket banget sama musik karena orang tua saya suka musik, kakak saya 2 juga suka musik. Jadi terpapar langsung musik dari tahun kelahiran orang tua saya, jadi sekitar tahun 60, 70-an sampai tahun 90-an. Seumuran sama kakak-kakak saya gitu. Jadi itu Wow. imajinatif dan penuh musik. Nah, imajinatif itu sejak TK itu berarti ya? Seingat saya dari TK saya sudah suka storytelling. Yang ada di Wow. kepala saya ceritakan gitu, kayak gitu. Oh ya. Ya. Oh itu 324 minggu yang lalu, udah lumayan lama sih ya. This is my dream and I'm living my dream katanya. Nah, Iya, what was betul. your dream and how to reach that dream? Dan Iya. kata beberapa sumber perjalanan Anda sangat menarik. Silakan, Fania. Jadi awalnya ketika saya masih SMP, SMA, sama kuliah itu saya menemukan ada proses penemuan jati diri sebenarnya apa sih yang ingin saya capai gitu. Banyak banget sebenarnya dari semenjak ini ya kenal dengan asesmen minat bakat dari sekolah gitu kan. Jadi saya tertarik untuk melihat sebenarnya apa sih yang saya sukai, bakat saya di mana gitu. Awalnya tuh sudah sangat jelas bahwa saya ini di dunia kreatif. Terus, di dunia yang, mmm, antar manusia gitu, berbicara, public speaking, itu sudah kelihatan dari SMP, SMA. Tetapi mungkin karena, keadaan yang tidak mendukung, seperti mungkin, keluarga saya lebih mendukung saya untuk mengambil akademis daripada kreatif gitu, di mana emang kita tahu bahwa zaman-zaman, sekolah 5, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu tuh,
soft skill tidak terlalu dianggap penting gitu. Yang penting adalah nilai matematikamu bagus sehingga kamu bisa kerja di tempat yang, mmm, apa ya, baguslah gitu, perusahaan yang bagus gitu. Saya tidak pernah diajarkan bahwa ketika saya punya minat sesuatu dan saya bisa melakukannya dengan tekun dan konsisten, itu juga bisa jadi pekerjaan gitu, tidak pernah ada. Sehingga saya sempat ada krisis identitas, apa namanya, sukanya apa sih gitu, kenapa kok ketika saya memilih musik atau teater, waktu itu saya sempat ikut teater, band gitu, selalu ditarik sama orang tua, "Sudah mending belajar," gitu. Tetapi di larangan-larangan tersebut, ibu saya juga yang memberikan saya kesempatan untuk masuk ke band sekolah gitu. Jadi kan antara kontradiktif ya, bingung ya. Mungkin mikirnya adalah, "Oke, kamu boleh nge-band tapi cuma ekstrakurikuler dan tidak berharap ini bakal jadi mata pencaharian," gitu. Oh, cuma hobi gitu kan. Dan itu, ketika saya melihat dari sisi saya sekarang, itu wajar. Masa-masa itu memang, eee, tidak banyak yang percaya bahwa seorang fotografer, seorang pelukis atau ilustrator, desain grafis yang sekarang sangat dibutuhkan, itu bisa, apa ya, bisa menghasilkan gitu. Nah, jadi dulu saya sempat menghilangkan mimpi untuk menjadi ya, Ya, jadi, oke. dari situ, mmm saya juga menyadari bahwa oke, kita bisa, apa namanya, bisa membuat sebuah karya seni, Mhm, tetapi yang banyak belum diketahui dulu adalah bagaimana menyalurkan karya seni tersebut ke banyak orang atau ke mhm, orang yang memang membutuhkan itu, gitu kan. mhm. Nah, itu sudah ada di pikiran saya sejak kuliah waktu itu, tetapi saya masih belum berani untuk terjun karena, apa namanya, saya dulu masih berpendapat bahwa restu orang tua nomor satu. Jadi kalau misalnya jalan itu nggak direstui orang tua, nggak bakal jadi gitu. Sebentar, kuliahnya Heeh. kuliah apa? Bahasa Inggris saya. Oke, Sebenarnya nggak kepingin bahasa Inggris tapi disuruh. Kepingin iya, kepingin ke oke, Jogja saya, pengen ke ISI gitu, nggak boleh. eee, Terus, nah kuliahnya di mana mmm, ini berarti? saya waktu itu di Oh, oke. Macung, Malang, Iya, ya. iya, iya. Dan kondisinya adalah, apa namanya, nggak tahu kenapa, karena bahasa itu juga salah satu kesukaan saya, mmm, di sana selain saya belajar bahasa, saya juga banyak ngabisin ke seni dan budaya akhirnya, karena punya banyak waktu luang gitu. Ya mungkin di situ juga saya bertumbuh gitu, akhirnya nemuin jalannya. Tapi ya akhirnya sampai titik yang ini, tahun yang foto yang tadi Bapak tadi tunjukin, sekitar 4 bulan sebelum foto itu diambil, saya bertemu sama partner saya ini. Dan di situ dia ngomong, "Sebenarnya yang kamu pengenin dari hidup itu apa sih?" Gitu. "Kamu pengen dikenal sebagai apa?" Gitu. Nah di situ dan waktu itu, eee, ya midlife apa ya, quarter life crisis ya. Karena mikirnya kan, iya ya sudah umur segini aku masih belum tahu fokusnya pengen apa, takut-takutan, takut kata orang tua, takut kata teman-teman gitu. Nah, partner saya ini ngomong, "Kamu nggak mungkin selamanya bisa kayak gini," gitu. "Kamu harus ambil satu, tekun, apapun hasilnya nanti kita lihat," gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke mimpi saya yang dulu, yaitu seorang musisi, dan kebetulan partner saya bisa barengin untuk jadi seorang musisi, dan ketika foto tersebut, itu adalah kalau nggak salah panggung saya yang kedua dari semenjak project musik ini berjalan. Jadi hitungannya sangat amat baru untuk, sebuah perjalanan memulai mimpi saya gitu kan ya. Kayak saya nggak bakal tahu ini 2 3 tahun lagi bakal gimana, tapi yang pasti semenjak, 3, 4 bulan sebelum foto itu diambil, saya sudah memantapkan hati akan berjuang di jalan ini, kayak gitu. Jadi itu kayak apa ya, kata-kata apa ya, sugesti untuk diri sendiri, "Oke, ini mimpiku dan ini aku sedang menjalankannya." Itu sih. Oke, berarti kalau nggak ada partner itu nggak terjun di dunia musik, Lebih ragu-ragu, lebih soalnya waktu itu ragu-ragu? heeh, karena sekitar saya sendiri bisa dibilang, ya memang selalu nggak pernah lepas dari musik, bikin acara ya kok musik, bikin komunitas ya kok musik, selalu kegeret ke sana. Tetapi dengan adanya partner saya itu menjadi kayak, ya mungkin jalannya gitu, sampai sekarang,
tetap apa namanya, berjalan di track yang sudah saya bayangkan tahun 2014 akhir waktu itu, kayak gitu. Oke. Nah, life change, ya. Mhm. Dan em, apa ya? Yang ingin saya katakan, Wake Up Iris ini apakah terus berdua? Kalau itu sendiri, awalnya kan ini sama partner saya nih, ketika berdua itu alasannya sederhana. Kita ini kalau misalnya ngurusin band satu project musik isinya lebih dari 3 orang, 3 kepala, itu capeknya setengah mati gitu ya. Karena kan kayak misalnya 2 orang aja kita menyatukan pikiran, itu susah banget gitu. Tetapi setelah 5 tahunan ini, memang, ada perubahan warna musik di kami, karena kami ingin menambahkan instrumen yang lebih luas gitu. Jadi kalau misalnya secara inti sampai sekarang ini secara inti kepalanya masih kami berdua, dengan nanti kita akan ada bantuan dari additional kayak gitu. Saya tidak mau menutup kesempatan, karena semua bisa berubah kapan aja gitu kan ya. Tetapi secara untuk, brainstorm, secara ngomongin ide musik dari awal, konsep musiknya, kayaknya untuk sementara waktu kami akan tetap berdua dulu untuk berproses kayak gitu. Evania. Tadi Anda mengatakan mid quarter life crisis Iya, atau quarter life crisis. iya, Lalu Anda juga mengatakan partner merubah Anda. Nah, life change, semua bisa iya, datang, semua bisa pergi. What iya. happen if you are alone? Apakah Anda masih meneruskan perjalanan di dunia musik ini? Mmm, untuk saya sendiri musik itu bukan tujuan akhir ya. Untuk saya musik itu juga salah satu kendaraan. Dan kebetulan nggak tahu tuh dari kecil memang sudah mempunyai banyak kendaraan cadangan yang related. Jadi emang di dunia, people to people, di dunia, entertain seperti itu. Di kepala saya kalau misalnya memang, tidak bersama partner saya, itu saya, eee ada beberapa hal yang saya lakukan sepanjang 5 tahun ini, yang juga bisa terwujud walaupun saya sendirian kayak gitu. Itu kayak di kepala saya tuh ada plan A, plan B, plan C, plan D kayak gitu, itu banyak banget gitu. Dan, saya sih nggak berharap akan sendirian karena, salah satunya anehnya ketika bertemu sama partner saya ini kayak mimpi 2 orang, itu sama dan bisa langsung kesampaian gitu. Kasarannya mimpi yang tahun 2015 itu terasa jauh, terasa, nggak mungkin lah saya di Malang, saya pengen main di festival di Amerika Serikat gitu, kayak nggak mungkin gitu, itu kejadian gitu. Hal yang saya pikir, eee, probabilitasnya 1% ketika kami jalankan berdua itu, loh kok kejadian kayak gitu. Jadi itu Pak Tato tahu ceritanya itu, dan itu benar-benar apa ya ngomongnya ya, wah kalau gitu, kami berdua sepakat bahwa dengan kami berdua bersama berjalan dengan tujuan yang sama, kayak, universe force-nya lebih kenceng kayak gitu loh. Kerasa banget memang, seperti itu. Oke, oke. Nah, Fania, Iya, em, kalau kita di Amerika, di Kanada, itu banyak anak-anak muda yang membuat mhm, grup musik, lalu pentas di kafe-kafe, dan kadang mereka membuat konser dan sebagainya. Nah, saya pengen tahu apakah di Indonesia, apakah sudah banyak atau sudah ada atau bagaimana ya performance anak-anak muda ini? sangat banyak sekali. Saya kan juga, kebetulan mendapatkan kesempatan untuk berjejaring seluruh Indonesia dari Aceh sampai paling jauh Ambon, di dunia kreatif, terutama di musik yang ini, sering disebutnya musik independen. Kenapa musik independen? Karena mostly musik secara industri, mungkin tidak ada keterlibatan label besar, jadi mungkin labelnya kecil dan, musisi-musisi independen ini lebih, mmm,
menunjukkan karya originalnya. Jadi mungkin tidak menyanyikan karya orang lain yang langsung full set kayak gitu. Paling cuma satu, cuma 2, tapi dengan gaya mereka. Dan sebenarnya di Indonesia tuh sangat masif, sangat kaya. Dari ujung Aceh saya melihat ada satu band yang dari SMA sampai mereka mau hampir selesai kuliah, mereka solid dan bagus karyanya. Tapi yang disayangkan di Indonesia itu adalah masih terpusat. Sebenarnya 3 tahun lalu tuh sudah mulai ada gerakan untuk desentralisasi musik independen seperti ini gitu. Dan sayangnya gara-gara pandemi ini jadi kehenti lumayan, ngefek banget gitu. Karena SDM dan equipment yang cocok, misalnya sekarang kita kan hanya bisa musik online ya, hanya bisa tampil online, itu tidak semua kota memiliki gitu. Jadi yang paling bisa terhandle cuma dari kota-kota besar saja. Padahal potensinya luar biasa. Kreasinya mereka, teman-teman semua dari seluruh Indonesia tuh buat saya ngerasa saya nggak ada apa-apanya gitu, karena mereka tuh kondisinya kotanya lebih kecil daripada Malang, lebih tidak ada akses, tapi mereka bisa berkarya sebegitu bagusnya gitu. Dan itu yang membuat saya sekitar tahun 2019 itu ada kesempatan untuk membuka sebuah wadah kreatif di Malang, dan ini menjadi ruang tamu buat teman-teman yang mau tur dari seluruh Indonesia. Mereka bisa main di sana dan kami bisa provide sebaik yang kami bisa kasih. Tapi ya itu tujuannya, karena kami tahu betapa susahnya berjalan dari kota ke kota, namanya juga independen kan ya. Jadi tidak ada sektor swasta atau sektor pemerintah yang mensponsori gitu. Nah itu berjuang sendiri, mencari link sendiri, dan saya ada di tengah-tengah itu sampai sekarang sih untuk membantu teman-teman dari sisi lain dan ke sisi lainnya. Kebetulan karena punya beberapa link di ibu kota, itu yang saya sampaikan satu sama lain kayak gitu. Oh, intinya kita harus hidup sendiri-sendiri. Kenapa itu, Pak? Di Indonesia ini soalnya semuanya kan independen. Iya sih, iya sih. Jadi aslinya independen. Apalagi kan saya yakin industri musik kreatif di Indonesia ini masih belum termasuk dihitung industri. Padahal secara hulu ke hilir itu ekosistem ekonominya sebenarnya udah jadi gitu. Dari semenjak pembuatan lagu hingga produksi, hingga distribusi dan konsumennya itu sebenarnya lengkap rantai ekonominya. Itu sih yang eman ya, yang sayang banget di Indonesia kayak gitu. Ya, ini juga terjadi di musik tradisional, tari tradisional. Iya, Ya, berarti ini terjadi di semua sektor. iya. Ya. Dan nggak tahu sampai kapan. Oke, saya ke berikutnya ya. Dreams brings us everywhere. Dream more, kata Anda. Nah, Iya. apa yang Anda lakukan? Always dream big or dream small is enough? Silakan. Kalau saya sih saya lakukan dua-duanya sih, Pak. Memang Dua-duanya. agak sedikit kelihatan rakus gitu ya. Tapi menurut saya it costs nothing to dream gitu loh. Kita ngayal aja mau jadi apa itu, mau ngayal jadi misalnya kasarannya hal besar dan hal kecil gitu, effortnya sama, kayak imajinatif saya gitu kan. Terus baru dijadikan dari mimpi dijadikan tujuan gitu. Sedangkan ketika dijadikan tujuan, mimpi besar itu pun harus di breakdown ke plan-plan kecil gitu. Tapi kalau misalnya ngomongnya ya, kalau misalnya sudah ngomongin 5 tahun terakhir yang saya alami, nggak mungkin 10 tahun terakhir yang saya alami, mimpi kecil, mimpi besar bisa kesampaian. Ini waktu kuliah dulu tuh saya sempat iseng ya, waktu itu ada di sebuah kampus di Malang, dia punya festival jazz, di mana itu bukan kampus saya dan itu festival bergengsi di kampus tersebut. Saya cuma gini datang sama teman-teman dari universitas lain gitu ya, terus nunjuk ke panggung itu, "Kayaknya asik deh kalau tahun depan aku main di sana," kayak gitu. Tapi ini zero chance, saya bukan anak universitas tersebut, saya nggak punya band independent jazz waktu itu walaupun di kampus saya sendiri, itu kayak ngomong kayak, ya mungkin 0,00 berapa persen lah berhasil. Kok iya, 1 bulan sebelum festival
tahun depannya itu. Saya dihubungi, saya diminta untuk isi biola salah satu band yang ada di dalam kampus tersebut, di mana mereka gestarnya, dan tahun berikutnya itu saya benar-benar melihat dari panggung. Tahun lalu saya nunjuk dari sana gitu, nunjuk doang. Saya mau main di atas. Itu kan hal kecil ya menurut saya, itu masih dalam kondisi di satu kota gitu. Bahkan ketika memimpikan yang, jauh gitu, dan itu kejadian juga gitu. Kayak sekarang saya nggak punya alasan lagi untuk nggak percaya sama mimpi. Mau mimpi itu kecil, mimpi itu besar, kayaknya itu cuma masalah timing. Kapan timing-nya kita wujudin mimpi yang besar, dan kapan timing-nya kita wujudin mimpi yang kecil. Dan gunung sendiri itu terbentuk dari kerikil-kerikil kecil, jadi saya nggak akan mendiskreditkan mimpi-mimpi kecil, kayak gitu. Oh. Berarti benar ini. Saya mesti kalau ngobrol sama narasumber, oh ya, kita harus jumpa di Tokyo, kita harus jumpa di Belanda. Iya, itu kejadian, Mbak. Kalau Malang besok bisa. Iya, iya. Yang agak jauhan gitu, Pak. Jadi ya walaupun orang bilang, "Wah, itu muluk-muluk," gitu. Enggak, itu enggak muluk-muluk, it happens. Ya, 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 saya ya, sih ya. percaya gitu sih. Oke, ini ada satu perenungan yang cukup dalam ini. Oke, jika kemanusiaan dapat diukur, apakah ukurannya? Nah, apa Hmm, ukurannya untuk Anda, Fania? Silakan. iya. Saya sebenarnya lumayan kaget ketika Bapak tanyain ini gitu ya. Saya bahkan lupa pernah nulis ini gitu di Instagram saya gitu. Karena, emang dari semenjak, umur 13, 14 itu kesadaran tentang apa itu hidup, apa itu manusia, apa itu hubungannya dengan misalnya yang membentuk kita yaitu lingkungan, agama, orang tua, itu selalu berkecamuk di kepala saya gitu. Kalau ini waktu ini aku mikir apa ya, soal kayaknya lebih ke kayaknya sampai sekarang pun masih masih ini sih, masih bergumul soal itu. Kalau untuk saya sendiri kemanusiaan itu hati nurani sih, hati nurani ukurannya. Tetapi tidak berarti hati nurani itu akan dengan mudah didengar. Karena entah saya lupa ngobrol sama siapa itu waktu itu, hati nurani itu juga bisa ini, bisa kayak terbungkam. Mungkin suaranya terlalu kecil gitu. Karena mungkin tidak dilatih untuk mendengarkan, tidak dilatih untuk didengarkan. Mungkin di beberapa agama pasti ada ucapan bahwa hati nurani adalah termasuk suara Tuhan kayak gitu kan. Atau hati nurani adalah sesuatu yang membuat kita ya pokoknya berasalnya tuh divine, high moral kayak gitu. Tetapi untuk saya sendiri, hati nurani itu sebenarnya, kesadaran manusia. Seperti itulah spesiesnya dan seharusnya seperti itu. Saya nggak bisa jelasin gimana, tapi, apa itu namanya, hati nurani untuk saya itu penting untuk diasah dan dilatih untuk didengarkan. Karena ketika kita sering mengabaikan hati nurani itu, kita juga akan nggak kedengeran lagi. Kita nggak mempunyai satu hal yang diajak diskusi, "Eh, bener nggak ya aku melakukan ini?" Kayak gitu. Itu, kayak kasarannya gini sih misalnya kayak lawyer gitu, dia mau nggak mau secara atas nama pekerjaan membela koruptor atau pembunuh. Hati nuraninya pasti ngomong kan, "Ya ini nggak bener ini, kenapa kok belain orang salah?" Tapi for the sake of ini lebih greater good karena setiap manusia mempunyai hak untuk dibela kayak gitu kan. Jadi dia mau nggak mau ya juga harus memenangkan itu. Tapi ketika suara hati itu terus-menerus dihilangkan, bisa jadi kehilangan hati nurani bisa sih, dan kehilangan kemanusiaan menurut saya seperti itu. Ya. Saya pikir Anda ngukurnya pakai gelas atau pakai danau. Pakai danau, terlalu sempit itu, Pak. Oke. Oke, saya ke entah sejak kapan manusia merasa selalu berada dalam peperangan. Dari peperangan fisik, mental, hati, hingga pikiran. Nah, ya, sampai kapan menurut Anda Hmm, peperangan ini sebenarnya akan ini sih ya, berlangsung
Dan apakah peperangan ini hanya berada di dirinya mereka masing-masing atau bagaimana? Silakan. Iya, saat itu ya 2017 waktu itu, apa namanya, semenjak tahun 2014 ini pikiran saya tentang spiritualitas, tentang agama, tentang kepercayaan gitu, itu lumayan, apa ya, bulet di kepala saya. Karena saya dididik sebagai salah satu orang yang, concern terhadap bahasa, terhadap, kata-kata. Itu saya meng-highlight waktu itu perenungan di pinggir pantai itu, peperangan. Kalau misalnya kita sering familiar untuk beberapa agama itu ada peperangan mengalahkan hawa nafsu, peperangan mengalahkan, kuasa gelap kayak gitu. Itu familiar untuk yang saya alami dulu. Nah, di situ saya mempertanyakan, kenapa sih kita harus dalam kondisi peperangan terus? Kenapa kita harus dikondisikan alert terus bahwa kan kalau peperangan berarti ada yang kalah dan menang, ada yang dirugikan besar-besaran gitu. Saya sendiri kayaknya mungkin lebih ke arah pasifis ya, cinta damai gitu, kalau bisa berdiplomasi kayak gitu. Jadi, peperangan ini adalah kritikan saya terhadap, penggunaan bahasa peperangan. Misalnya kondisinya sekarang ini kita, maksudnya secara kelihatan mata, tidak sedang membawa tombak atau senapan dan tidak sedang berusaha mengalahkan sesuatu kan, perang kalah dan menang. Tapi di dunia bukan spiritualitas, di dunia religius di Indonesia, somehow itu diposisikan seperti itu. Dan menurut saya itu peperangan atau tidak, itu akan ujungnya adalah ke manusia itu tersendiri. Semenjak 2000 berapa ya, 2017 atau 2018 setelah itu, saya memilih untuk diplomasi. Saya memilih untuk, apa namanya, mengkaji apakah benar yang putih itu benar-benar putih, yang hitam benar-benar hitam gitu. Kenapa kita tidak bisa melihat ada grey area di sana dan kita lebih melihat, sebagai apa ya, ya tidak yang suci-suci banget, yang kotor-kotor banget kayak gitu. Kan itu kan terus yang didengungkan. Eee, apa ya, sesuatu yang bertolak belakang, dihantamkan terus-menerus, sebenarnya tuh ngarah ke mental banget loh untuk saya ketika kita ngomong apalagi dari anak kecil, diajarin kita perang, kita perang, padahal kondisinya kelihatan mata ini tenang gitu. Mental gitu, mental. Dan itu, membuat saya secara spiritual waktu itu tidak bisa santai, tidak bisa damai. Karena perang terus perang terus perang terus. Baru setelah itu, perang itu usai ketika saya memutuskan untuk tidak melihat semuanya hitam dan putih saja, tidak semuanya itu harus ini paling menang dan ini paling kalah, keseimbangan gitu. Diplomasi keseimbangan. Ya, Seperti itu sih kalau keseimbangan. yang saya tulis waktu itu gitu. Oke. Nah, kenal Pak Tato ini dari mana? Kok apa Kenapa apa Tato ya? apa bersama-sama perang ini? Kan 5 tahun yang Waktu lalu itu kan, 2017 kan? iya 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 iya. Waktu itu saya sering ini sih ada seorang apa namanya, eee, kenal dengan seorang budayawan di Malang, terus saya sering ikut beberapa acaranya kayak filosofi, terus tentang waktu itu ada apa, beberapa hal gitu. Saya sudah melihat sosok Pak Tato sama Charlotte dari jauh. Dan itu saya sama partner saya lihat, "Wah keren ya 2 orang itu ya." Kayak gitu udah lihat duluan gitu, dari jauh. Kayaknya seru deh kalau ngobrol, karena saya hanya dengar apa, saya nanya ke teman saya yang apa, budayawan ini, "Mas saya penasaran mereka siapa?" Gitu. "Oh dia pendeta, seru Van kalau ngobrol." Gitu. "Oh iya?" Wah itu jadi saya waktu itu, saya sama partner saya sama-sama suka bertemu dengan orang-orang yang, apa ya, bisa membangun secara entah intelektual, entah spiritual, entah itu tentang ngomongin soal rasa gitu. Dan saya sudah ngerasa, wah ini harus ngobrol sama Pak Tato dan Charlotte gitu. Dan kok ya
apa ya, saya lupa titiknya di mana, tapi somehow semesta akhirnya mengizinkan kami untuk berkenalan langsung sama Pak Tato dan Charlotte gitu. Dan itu ya semakin memantapkan apa ya, pemikiran saya bahwa sebenarnya kita ya itu, kita nggak perlu perang seperti itu kok. Kita bisa membicarakan itu, kita tidak perlu bersikap apa ya ngomongnya, menurut saya sih peperangan itu kekerasan gitu. Kita nggak perlu bersikap kekerasan terhadap, hal yang mungkin berseberangan dalam hidup kita gitu. Bisa lebih damai gitu. Dan di situ saya menjadi melihat sosok, seseorang yang, kalau awalnya sih saya tahu pendeta ya, Pak, ya, tapi menurut saya Pak Tato ini, lebih filsuf Dia dan spiritualis. dukun bukan pendeta. Iya, di atasnya pendeta kayaknya. Saya sih ngomong gitu sih. Iya, iya, iya. Iya. Makanya kan katanya mengaku sendiri pendetanya nggak laku kan. Soalnya lebih Dukunnya tinggi yang daripada laku. pendeta harusnya. Oke. Kita harus jumpa di Iya. Malang ini. Iya iya. Loh, di Tokyo sekalian, Pak. Oh, siap. Malang aja belum kesampaian. Oke, thank you Fania untuk Iya. waktunya, untuk Sama-sama, sharing terima kasih, pengalamannya. Pak. Wow, Iya. kita harus konser bersama ini. Terima kasih juga dikasih Pak Tato baca kesempatan untuk puisi, ngobrol. ya, Pak Tato baca puisi, Anda main biola. Enggak Pak Tato Iya. kalau mau kasih. Saya ingat pertama kali ketemu, artinya ketemu lalu bisa ngobrol santai itu di acara musik Lok Sanskrit, diadakan di Universitas Negeri Malang. Dan Iya, waktu sama itu acara ya. musiknya bertema doa. Ya, dan Kayaknya waktu inget itu deh. ya mereka minta saya ngisi untuk acara doa itu, lalu Fania ada di sana, lalu Fania ngajak kami ngobrol sebentar Pak, ngobrol sebentar dengan Iya Charlotte. kayaknya Lalu ya. mulai dari itulah kami ngobrol, lalu kontak-kontak, lalu sering ketemu. Iya iya Dan iya. itu Mas Ucrit ya kalau nggak salah? iya, iya, Mas Ah, Dani iya iya. Milsar waktu itu, Iya. ya. Nah, Iya iya iya. dari perbincangan ini saya kok jadi punya bayangan gini, Mbak Fania sama Pak. Kita itu tidak terbiasa berkomunikasi komunikasi musikal. Jadi komunikasi yang literatif gitu ya. Apalagi komunikasi literatif yang musikal. Saya dulu ingat kalau zaman saya SMA itu boomingnya kan musik rock ya. Jadi kami itu kalau komunikasi ngobrol sehari-hari itu kadang mereferensi kata-kata dalam musik. Ya, wah ini zamannya perlu ada perubahan ini, lalu lagunya Judas Priest yang Breaking the Law itu langsung masuk di ingatan, wah ini hukumnya ndak adil, bla bla bla, itu langsung. Nah, akhir-akhir ini itu yang hilang saya kira di kalangan anak muda, komunikasi literatif yang musikal. Anak-anak sekarang itu kalau diajak bicara tentang lagu apa yang paling life change dirimu gitu kan, yang paling berpengaruh terhadap dirimu, itu pasti kesulitan untuk menjawabnya. Makanya saya kira perlu dibiasakan untuk melakukan komunikasi literatif yang musikal. Saya mencoba beberapa kali, pernah saya diundang di mospeknya mahasiswa baru itu, di universitas yang di Araya itu, saya sempat tanyakan ke mereka untuk memulai komunikasi literatif yang musikal. Saya mohon maaf, saya langsung tanyakan ke mereka, apakah ada di antara kawan-kawan di sini yang kenal Wake Up Iris? Saya tanya gitu. Beberapa angkat tangan, gitu ya. Beberapa angkat tangan, lalu saya tanyakan, apa yang paling Anda membuat terkesan dengan musik itu? Lalu beberapa menyampaikan, dan kami mulai dengan diskusi dari sana.
Nah, saya kira potensi yang ada di Indonesia ini harus juga disambut dengan model komunikasi literatif yang musikal, supaya komunikasi literatif kita itu kan kalau enggak pergi ke hoak, akhirnya ke ayat, atau iya, komunikasi literatifnya itu ayat, lalu kata-kata bijak, atau iklan, atau seringkali akhirnya larinya ke hoak. Tetapi yang literasi musikal itu tidak menjadi bagian dari komunikasi publik. Nah, ini tantangannya Pak Reharto ini yang bergerak di dunia komunikasi publik untuk membangun komunikasi literatif yang sifatnya musikal. Saya ingat sekali, ya seperti November Rain, Don't Cry, itu mesti masuk di pembicaraan kita, Pak. Iya. Iya. SMP, SMA. Ya, saya ingat itu. Lalu sedikit-sedikit menyanyikan lagu itu, Pak. Ya. Iya. Karena lagu-lagunya WKP Iris ini kan bagi kalangan muda itu sangat memberi motivasi untuk life change, meluaskan wawasan, jangan takut terhadap ini itu, ayo semangat untuk melakukan eksplorasi dan sebagainya. Tema-tema seperti itu sangat cocok buat anak muda, tetapi kalau tidak banyak yang melakukan komunikasi literatif musikal itu ya hanya menjadi konsumsi personal, bukan menjadi materi dialogal. Ya. Ya, wow, ya mengingatkan kita pada tahun 80-90, Pak. Ya. Harus kembali, harus diadakan lagi. Oke, loh Pak Tato, yang sak menit wae itu masih, Pak? Masih, tapi sudah lama enggak buat. Oh, ayo Pak, dibuat Pak. Iya. Saya Oke, siap. Kok udah lama ya rasanya ya, sak menitan aja kayak. Oke, oh Vanianya out juga Pak. Oke. Iya, putus dia. Lagi putus-putus. Iya. Menarik pengalaman hidupnya Vania itu bagi generasi muda, bagaimana dia menjumpai hidupnya dengan pendekatan dirinya yang penuh dengan semangat dan spirit musikal itu kalau dibagikan. Iya. Oh ya, keluar sudah. Karena kami di rumah juga sering berdiskusi itu, karena kami penggemar musik juga. Iya. Ya. Kami nonton Hamilton, misalnya musikal Hamilton itu, lalu diskusi, lalu film Cat itu, lalu diskusi. Karena hal-hal seperti itu kan di kalangan kita, di Indonesia lah khususnya, itu belum menjadi referensi. Betul. Itu yang sangat disayangkan. Kita tidak punya referensi narasi yang sifatnya musikal, sehingga ketika orang di-trigger dengan melodi tertentu lalu masuk dalam sebuah wacana itu belum banyak kita diperkenalkan dengan itu. Movie dan musik, Pak. Iya, movie dan musik itu belum bagian literal, literatif, bukan bagian literatif. Dibuat mereka menjadi hiburan saja, Pak. Ya. Iya. Mungkin Pak Sutoyo bisa cari orang yang bisa diajak diskusi mengenai ini, komunikasi musik literatif yang musikal dan film, ya. Iya. Oh, udah nggak balik ini. Dikontak lagi. Malang dingin ya, Pak ya? Iya, seminggu ini semakin dingin. Oh, tapi kalau siang gini mataharinya kayak dekat gitu. Tapi di dalam rumah ya seger dingin. Oke. Di bawah pohon gitu dingin enak. Ya. Tapi kalau malam yang dingin. Cuacanya nggak benar ini. Ya. Anginnya juga
Deres banget, Pak. Ya, mudah-mudahan orang semakin sadar kalau benar ada climate change itu. Heeh, heeh. Karena masih banyak yang belum percaya ada climate change. Gitu. Masih pingin nebangi hutan, masih pingin. Wah, kalau itu, wow, masih banyak sekali, Pak. Iya, susah. Nah, ini masuk ini. Kucingnya ada berapa, Pak? Sekarang 27. Waduh, itu hamil keluar gitu. Enggak, semua itu kami Adopsi. save dari jalan dari luar ya. Oh. Waktu anak-anak. Kalau udah Iya, agak iya. besar kami steril supaya tidak berkembang biak. Oke, oke. Oke, terima kasih Fania untuk waktunya, untuk Iya, maaf tadi pengalamannya. hilang. Iya, hilang lagi. Kita harus Iya. ketemu di rumah Pak Tato ini. Iya. Iya, Bang. Semoga sehat-sehat selalu di sana, Pak. Ya, Iya. sama-sama. Pak Harto, iya. Dan salam Terima- juga buat Charlotte. Iya, nanti saya sampaikan. Iya. Terima kasih Pak Tato untuk rekomendasinya. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat siang ya, sampai jumpa. Iya.